Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Lydia Ananda Putri dan teman saya Davina Azara Kesya Marani. Kami mahasiswa dari mata kuliah Praktikum Mesin Konversi Energi. Video ini kami buat sebagai bagian dari ujian akhir semester dengan topik kompresor. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang prinsip kerja kompresor, jenis-jenisnya, komponen utama, hingga aplikasi dan perawatannya dalam dunia industri. Kami juga akan menampilkan beberapa visualisasi dan demonstrasi sederhana untuk membantu mempermudah pemahaman. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasannya. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang kompresor. Apa sih kompresor itu? Kompresor merupakan mesin mekanik yang digunakan untuk meningkatkan tekanan fluida gas dengan cara mengurangi volumenya. Kompresor banyak digunakan untuk menyuplai udara tekanan dalam sistem pneumatik dan berbagai proses industri. Selanjutnya masuk ke jenis kompresor dan prinsip kerjanya. Yang pertama ada kompresor torak. Prinsipnya adalah udara masuk ke ruang silinder dan dikompresi oleh gerakan bolak-balik piston, cocok untuk tekanan tinggi dan aliran kecil. Yang kedua ada kompresor putar. Prinsip kerjanya yaitu dengan cara memutar rotor dengan fan yang bergerak dalam slot, menekan udara secara progresif. Yang ketiga ada kompresor sentrifugal. Prinsip kerjanya yaitu udara dipercepat oleh impeller dan kemudian dikonversi tekanannya oleh diffuser. Nah, kompresor ini nih cocok untuk aliran besar. Setelah kita mengetahui pengertian dan juga jenis-jenis dari kompresor, saya akan menjelaskan mengenai komponen utama kompresor dan juga fungsinya. Yang pertama ada katup masuk. Katup masuk merupakan pintu masuk udara ke dalam ruang kompresi. Katup ini akan terbuka saat tekanan dalam silinder lebih rendah dari tekanan atmosfer dan menutup saat kompresi dimulai. Fungsinya itu untuk mengatur aliran masuk udara atau gas ke dalam sistem secara otomatis sesuai siklus kerjanya. Lalu yang kedua ada silinder atau ruang kompresi, yaitu tempat di mana udara dikompresi. Pada kompresor torak, silinder itu berbentuk tabung dan menjadi lintasan piston. Sedangkan pada kompresor sentrifugal, bentuknya itu menyesuaikan dengan desain rotor. Fungsinya untuk menyediakan volume kerja tempat udara dikompresi. Lalu yang ketiga, piston, rotor, skru, dan impeller. Mereka merupakan elemen penggerak utama tergantung jenis kompresor. Yang pertama ada piston, yaitu bergerak bolak-balik untuk menghisap dan menekan udara. Lalu ada skru, yaitu dua ulir berputar menangkap udara dan mengompresinya. Lalu ada impeller, itu untuk memutar dengan kecepatan tinggi untuk meningkatkan energi kinetik gas. Fungsinya itu untuk melakukan proses kompresi secara mekanis. Lalu yang keempat ada motor penggerak. Pada kompresor torak, motor penggerak itu mengubah gerak rotasi motor menjadi gerak translasi piston. Fungsinya itu memberi tenaga mekanik ke sistem kompresi, baik dari motor listrik, motor bakar, atau turbin. Lalu yang kelima merupakan katup buang. Setelah udara mencapai tekanan tertentu, katup ini akan membuka untuk mengalirkan udara terkompresi keluar dari kompresor ke tangki atau sistem pemakaian. Fungsinya mengatur pelepasan udara bertekanan dari dalam ruang kompresi. Nah, selanjutnya kita akan memahami animasi dari sistem kerja kompresor dari
sentrifugal. Berikut ini kami tampilkan animasi sederhana yang menggambarkan alur aliran udara dari saat masuk hingga keluar dari sistem kompresor. Yuk kita simak bagaimana proses kompresi terjadi secara bertahap melalui komponen utama seperti impeller, diffuser, dan volute. Kompresor sentrifugal bekerja berdasarkan prinsip peningkatan energi kinetik yang kemudian dikonversi menjadi tekanan. Pertama-tama, proses dimulai saat udara atau gas masuk melalui inlet menuju impeller. Yang kedua, impeller berputar dengan kecepatan tinggi dan mendorong fluida secara radial ke arah luar. Gerakan ini menambah kecepatan atau energi kinetik fluida. Yang ketiga, setelah keluar dari impeller, fluida masuk ke bagian diffuser. Selanjutnya, di sini kecepatan fluida melambat secara bertahap dan energi kinetik yang tinggi dikonversi menjadi energi tekanan. Dan terakhir, akhirnya gas bertekanan tinggi dikeluarkan melalui volute casing menuju sistem atau proses berikutnya. Selama proses ini tidak ada kontak langsung antara bagian pemutar dan fluida, sehingga efisiensi mekanis tetap tinggi dan getaran minim. Kompresor ini cocok digunakan untuk kapasitas besar dan tekanan menengah, seperti pada industri petrokimia, sistem HVAC, dan atau proses gas alam. Next, yang terakhir. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih tentang perawatan dan troubleshooting pada kompresor. Nah, perawatan kompresor itu sangat penting agar alat tetap berfungsi optimal, efisien, dan memiliki umur pakai yang panjang. Nah, perawatan kompresor ini bisa terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada perawatan harian, yang kedua ada perawatan mingguan atau bulanan, dan yang ketiga itu ada perawatan tahunan. Nah, yang perawatan harian itu biasanya mencakup pengecekan oli pelumas, tekanan kerja, suara abnormal, dan memastikan tidak ada kebocoran udara atau oli. Yang kedua ada perawatan mingguan atau bulanan, seperti membersihkan atau mengganti filter udara, mengecek tegangan bel, menguras air kondensat dari tangki, serta memantau suhu dan tekanan maksimal. Yang ketiga itu ada perawatan tahunan, biasanya berupa pergantian oli, pemeriksaan piston atau screw, dan kalibrasi kontrol otomatis. Semua jadwal ini biasanya mengacu pada manual pabrikan. Selanjutnya ada bagian troubleshooting, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah umum yang terjadi pada kompresor. Misalnya nih, yang pertama, jika tekanan tidak tercapai, nah bisa jadi filter udaranya itu tersumbat atau terjadi kebocoran. Lalu yang kedua, misalnya jika kompresor itu cepat panas, nah penyebabnya itu bisa karena pelumas habis atau sistem pendinginnya kotor. Jadi kompresor yang berisik bisa menandakan bantalan aus atau buat longgar. Dan jika ada oli tercampur ke udara, mungkin terjadi kebocoran seal atau kelebihan oli. Nah, semua masalah ini harus diatasi dengan pemeriksaan sistematis dan perbaikan komponen yang rusak. Nah, jadi itulah guys pentingnya perawatan dan troubleshooting pada kompresor agar alat tetap aman, efisien, dan siap digunakan dalam jangka panjang. Demikian penjelasan dari kami mengenai kompresor, mulai dari prinsip kerja, komponen utama, aplikasi di industri, hingga perawatan dan troubleshooting. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat, baik secara teknis maupun praktis, sesuai dengan tujuan dan mata kuliah praktik mesin konversi energi. Kami menyadari bahwa penyampaian ini masih memiliki kekurangan. Maka dari itu, kami sangat terbuka terhadap masukan dan juga saran. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi.